Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah kita pada hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, insyaallah hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, pelajaran IPA. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang kalor dan perpindahannya. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang suhu dan skalanya. Sekarang kita coba menyampaikan atau membahas tentang kalor dan perpindahannya. Kita akan coba jelaskan dari mulai definisi kalor. Kalor adalah tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain secara hantaran atau konduksi, penyinaran atau radiasi, atau aliran, ya, dalam hal ini konveksi. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, itu disebut sebagai kalor. Apakah satuan kalor? Sebagai bentuk energi dalam sistem internasional, kalor mempunyai satuan joule. Satuan kalor yang populer atau sering digunakan pada bidang gizi adalah kalori dan kilokalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,184 Joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Sistem lain, kalori atau disingkat kal, di mana 1 kalori sama dengan 4,2 BTU, di mana 1 BTU sama dengan 252 kalori. Tubuh kamu mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Perhatikan gambar di bawah ini. Energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori, sehingga disingkat kakal atau kalori dengan huruf K kapital, ya, atau huruf besar. 1 kalori makanan sama dengan 1000 kalori. Kita menggunakan kilokalori untuk makanan karena kalori terlalu kecil untuk dipakai mengukur energi pada makanan yang dimakan, agar bilangan yang dikomunikasikan tidak terlalu besar. Nah, ini contoh gambar di bawah ya. Ini ada nasi, ada lauk dan pauk, ada ayam dan juga yang lainnya. Lemak sama dengan 9 kalori per gram, karbohidrat 4 kalori per gram, protein 4 kalori per gram. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi bentuk lain. Sebagian energi ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Saat kamu sedang kedinginan, kamu akan menggigil untuk mempercepat metabolisme tubuh sehingga suhu tubuh tetap terjaga. Sehingga makanan kemasan harus tercantum kandungan energinya. Contoh di sini ya. Di sini ada tulisan 146 kalori ya. Kalau kita ubah menjadi joule nanti kalian bisa coba hitung sendiri ya. Ya, di sini contoh dalam bentuk makanan ya. Disebutkan dalam komposisinya di sini. Kalori makanannya 146 kalori. 1. Kalor dan perubahan suhu benda. Pada kegiatan sebelumnya, kamu telah mengamati bahwa air jika diberi panas dari pembakar spiritus yang menyala, ternyata suhunya naik. Secara umum, suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Air panas jika dibiarkan lama-kelamaan akan mendingin
mendekati suhu ruang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kalor dilepaskan benda tersebut ke lingkungan. Telah kamu ketahui pula bahwa kenaikan suhu oleh kalor dipengaruhi massa benda. Untuk menaikkan suhu yang sama, air bermassa 200 gram memerlukan kalor yang lebih besar daripada air bermassa 100 gram. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan atau menurunkan suhu suatu benda bergantung pada A. Massa benda atau disingkat M. B. Jenis benda atau kalor jenis benda, disingkat atau lambangnya C. Dan perubahan suhu, itu disebut delta T. Nah, delta T seperti ini ya. Ada seperti segitiga dan huruf T. Ingat kembali bahwa perubahan suhu pada skala Celsius sama dengan perubahan skala Kelvin. Tabel 41 menunjukkan kalor jenis beberapa bahan. Kamu dapat mengamati bahwa bahan yang berbeda memiliki kalor jenis yang berbeda pula. Ya, perhatikan di sini. Di sini ada bahan air. Ya, kalian bisa amati dan kalian perhatikan. Air, alkohol, aluminium, karbon, pasir, besi, tembaga, dan perak berbeda-beda kalor jenisnya. Baik, kita lanjutkan. Dari kegiatan atau tabel tersebut, kamu dapat menyimpulkan hasil sebagai berikut. Kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda. Makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan makin besar pula. Makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu semakin besar pula. Jika simpulanmu ini dirumuskan secara matematis, dapat ditulis seperti berikut. Kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu sama dengan kalor jenis dikali massa benda dikali kenaikan suhu. Satu ulangi lagi. Kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu sama dengan kalor jenis dikali massa benda dikali kenaikan suhu. Simpulan di atas dapat dilambangkan sebagai berikut. Q sama dengan C dikali M dikali delta T. Nah, yang tadi ya, karena sudah dijadikan lambang, Q itu adalah kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu sama dengan kalor jenis atau C dikali massa benda yaitu M dan kenaikan suhu yaitu delta T. Di mana Q banyaknya kalor yang diserap atau dilepaskan, satuannya adalah joule. Ya. Berikutnya C, kalor jenis satuannya joule per kilo derajat Celcius. M, massa zat yaitu kilogram, dan delta T perubahan suhu adalah derajat Celcius. 2. Kalor pada perubahan wujud benda. Terjadinya perubahan wujud benda sering diamati dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang sering kamu jumpai yaitu pada air mendidih kelihatan menggelembung atau kelihatan gelembung-gelembung uap air yang menunjukkan adanya perubahan wujud dari air menjadi uap. Untuk mendidihkan air diperlukan kalor. Jadi untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas diperlukan kalor. Contoh penerapannya atau contoh soalnya ya. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius? Pertama, apa yang diketahui dari soal tadi? Yaitu massa jenis air. Berapa? 500 gram. 500 gram ini kita ubah menjadi kilogram, yaitu 500 dibagi 1000. 500 dibagi 1000, maka hasilnya sama dengan 0,5. Kita coret nolnya 2, 5 bagi 10 sama dengan 0,5. Ya. Kalor jenis air pada tabel ya 4,184 Joule per kilogram derajat Kelvin ya. Kita ubah menjadi Kelvin. Kenaikan suhu air delta T sama dengan tadi mula-mula 20 derajat menjadi 100, berarti 100 dikurang 20, maka hasilnya adalah 20 derajat Celcius atau 80 Kelvin. Apa yang ditanyakan? Menentukan kalor untuk kenaikan suhu air. Jadi yang ditanyakan adalah
panas atau kalor untuk kenaikan suhu air. Lalu rumus yang digunakan adalah Q sama dengan C kali M kali delta T. Kita masukkan angkanya satu persatu. Ya, penyelesaiannya kita tulis dulu rumusnya. Berikutnya Q sama dengan 4,148 Joule per kilogram Kelvin dikali 0,5 kilogram dikali 80. Maka hasilnya adalah 165,92 Joule. Paham sampai di sini? Insyaallah. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini adalah proses. Di sini kalian bisa lihat jika dari membeku ya, melepaskan kalor, maka dia menghablur. Jika dia perlu kalor, dia namanya menyublim. Ya, yang ini ya. Berikutnya adalah mengembun, melepaskan kalor. Ya, daun mengembun, melepaskan kalor. Dari panas ya. Menguap ya, perlu kalor. Seperti ini ya. Dan yang terakhir adalah melebur, yaitu dari es menjadi cair. Dari cair menjadi es adalah membeku. Tampak bahwa saat perubahan wujud tidak terjadi perubahan suhu. Kalor untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten. Perhatikan di sini. Kalor laten ada dua, yaitu kalor penguapan atau pengembunan. Maka rumus yang digunakan adalah Q sama dengan M dikali U. Sedangkan yang kedua kalor lebur atau membeku. Maka rumus yang digunakan adalah Q sama dengan M kali L. Nah, di sini adalah kita membicarakan tentang kalor laten, ya. Oke, satuannya kita di mana Q sama dengan kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk merubah wujud zat ya. Berikutnya adalah massa, yaitu dilambangkan M, massa zat yang berubah wujud, satuannya kilogram. L adalah kalor lebur atau kalor beku, satuannya joule per kilogram. U, kalor penguapan atau kalor pengembunan, satuannya sama joule per kilogram. Ya, contoh di sini, berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku? Itu jadi es. Jika kalor lebur air tersebut 336.000 joule per kilogram. Baik, kita lakukan langkah-langkah penyelesaiannya. Apa yang diketahui? Ya, yang pertama massa air. Berapa? M-nya sama dengan 5 kg. Kita tidak bisa ubah lagi ya, karena bentuknya sudah langsung 5 kg. Berikutnya, kalor lebur air. Yang tadi di sini adalah 336 joule per kilo. Nah, ini kita ubah dalam bentuk ya, koma ya. Jadi kita bentuk koma 3,36 kali 10 pangkat 5. Kenapa pangkat 5? Karena kita ubah dari yang ratusan ribu menjadi bentuk satuan. Ya, 336.000 dibagi 100.000. Ya, kita coretnya ya, 3. Sini nolnya berapa? 2. Kita 1 2. Maka hasilnya adalah sini koma, berarti 3,36 kali 10 pangkat 5. Ya. Baik. Jika sudah ketemu, apa yang ditanyakan? Kalor yang diperlukan atau Q. Rumus yang kita gunakan adalah Q kali M kali L. Ya, karena yang ditanyakan Q, maka kita gunakan karena yang diketahui adalah kalor lebur air, maka kita kali dengan L. Cara penyelesaiannya adalah Q sama dengan M kali L. Q-nya berapa? 5 kg dikali ya, dikali 3,36 kali 10 pangkat 5 joule per kilogram pangkat 1. Jadi hasilnya 16,8 kali 10 pangkat 5. Nah, ini bentuknya masih 16,8 pangkat 5. Bentuknya masih puluhan. Kita ubah menjadi satuan, maka hasilnya adalah 1,68 kali 10 pangkat 6 joule. Ya. Sampai di sini paham?
Baik, insyaallah. Berikutnya. Jadi, es tersebut memerlukan kalori sebesar 1,668 Joule kali 10 pangkat 6 agar melebur pada titik leburnya. Berikutnya adalah, mengapa kamu berkeringat? Sistem tubuh manusia bekerja optimal pada suhu 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius. Seringkali aktivitas dan lingkungan sekitar memaksa tubuh manusia bereaksi untuk menjaga agar suhu tubuhnya tetap optimal. Pada saat kamu beraktivitas, misalnya berolahraga, akan terjadi peningkatan proses perubahan energi kimia makanan menjadi energi gerak. Proses ini menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Pada saat ini, mekanisme dalam tubuh kamu memberi perintah agar tubuh berkeringat. Pada saat keringat itu menguap, proses penguapan keringat memerlukan kalor. Ya, proses penguapan keringat memerlukan kalor. Kalor ini diambil dari kulit tubuhmu. Sehingga tubuh kamu yang memanas itu menjadi dingin dan kembali ke suhu optimal. Pada saat itu, mengapa kamu merasa nyaman jika dikipasi atau memberikan hawa kipas ya atau AC? Saat dikipasi, proses penguapan keringat itu terjadi lebih cepat sehingga tubuhmu segera kembali ke suhu optimalnya. Mengapa saat kedinginan kamu cepat merasa lapar? Ya, pada saat kamu kedinginan, kamu akan menggigil. Dengan menggigil, maka tubuhmu bergerak cepat. Gerak tubuh kamu ini memaksa tubuh melakukan metabolisme, membakar energi kimia makanan menjadi energi gerak. Dan tentu saja menghasilkan energi panas. Dengan cara ini, suhu tubuh tidak turun. Tentu saja ada harga yang harus dibayar. Pada saat kedinginan, kamu cepat merasa lapar. Nah, ini adalah sedikit pengetahuan kenapa kamu berkeringat, kenapa kamu kedinginan. Nah, nanti di situ ada proses ya metabolisme pada tubuh atau reaksi tubuh kalian. Berikutnya adalah teknologi pendingin sederhana. Ya, kamu pasti sering melihat di depan bangunan besar, seringkali terdapat kolam. Kadang-kadang dilengkapi dengan air mancur. Selain untuk keindahan, keberadaan kolam ini dapat membuat lingkungan sekitarnya menjadi sejuk. Mengapa hal ini dapat terjadi? Secara alami, air kolam itu akan menguap. Untuk menguap diperlukan kalor atau panas. Kalor ini diambil dari udara di sekitar kolam. Sehingga udara menjadi lebih sejuk dibanding tanpa kolam. Berikutnya, teknologi pendingin sederhana. Perhatikan gambar alat pendingin makanan di bawah ini. Alat ini terdiri atas dua tempayan atau dua tempat ya. Dengan tempayan kecil dapat masuk ke tempayan besar. Pasir diisikan di antara dua tempayan. Ya, coba perhatikan lagi. Ya, di sini ada dua tempat ya. Di tengah-tengahnya di sini ada pasir yang bisa memuat tempayan yang kecil ya untuk sebagai pendinginnya. Selanjutnya, air ditambahkan pada pasir ini hingga pasirnya basah. Makanan atau air diletakkan di dalam tempayan kecil yang ditutup kain basah. Saat air di dalam pasir menguap, kalor untuk penguapan ini diambil dari sekitarnya, termasuk dari makanan. Sehingga makanan menjadi dingin, dilaporkan suhunya bisa turun hingga 15 derajat Celcius. Penerapan dari yang tadi atau contoh, kita ambil contoh soalnya ya. Kalor sebanyak 84 kJ ditambahkan pada 500 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Berapakah suhu air itu? Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram Kelvin. Diketahui kalornya Q sama dengan 84 kJ atau kita jadikan Joule adalah dikalikan 1000. Jadi 84 dikali 1000 sama dengan 84.000 ya. Selanjutnya, masanya berapa? M-nya 500 gram. Seperti biasa, gram diubah menjadi kilogram. Ya. Itu dibagi 1000 berarti 0,5. T awal atau suhu awal tadi adalah 20 derajat Celcius. Ya, C-nya itu 4200 Joule per kilogram Kelvin. Yang ditanya adalah T akhir, berapa suhu air itu? Ya, suhu akhirnya. Oke, kita jawab. Kita masukkan rumus Q sama dengan
C kali M kali delta T. Ya, kita masukkan angkanya satu-satu ya. Q-nya 84.000, C-nya 4.200, M-nya 0,5. Yang ditanya adalah delta T-nya ya. Yang ditanya delta T-nya. Baik. Setelah itu kita lanjutkan perhitungannya. 4.200 dikali 0,5 berarti 2.100 kali delta T. Sini tetap 8.400. Maka kita ubah delta T sama dengan, nah, sampai di sini diubah. Yang tadinya dikali menjadi delta T sama dengan Q per C. Ya. Rumusnya Q per C, yaitu ini. 8.400 dikurang, atau dibagi 2.100. Maka hasilnya sama dengan 40 derajat Celcius. Tapi ini belum selesai jawabannya. Yang ditanya adalah T akhir. Maka rumusnya adalah, jadi T akhir dikurang T awal. T akhirnya berapa? 40. T awalnya berapa tadi di sini? 20 ya. Oke, sama dengan, delta T adalah 40 derajat Celcius sama dengan T akhir dikurang T awal. Nah, ini rumusnya. Ya, ini rumus awal dulu. Yang ditanya adalah T akhir. T akhir ya. Nah, sama dengan berapa? 40 ditambah 20. Ya, jadi ini kita gunakan rumus ya. Jadi T akhir sama dengan delta T ditambah T awal. Ya. Awal ya. Oke, di sini adalah 40 ditambah 20 sama dengan hasilnya 60. Ya. Baik, sampai di sini jelas insyaallah ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang yang tadi Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Jika kalian belum paham, bisa nanti menanyakan ke guru IPA kalian masing-masing. Demikian materi yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.